Bismillahirrahmanirrahim. Selembar kertas sajak pernikahan. Pernikahan adalah sumpah persatuan hati untuk selalu bersama. Tak terhalang tua, tak terhalang waktu, tak terhalang jarak. Ikrar kebersamaan tanpa karena, tanpa tapi, dan tanpa syarat. Menikah adalah kesucian, batera menuju keselamatan dan kesempurnaan. Ia seperti akar yang menumbuhkan bunga-bunga ketentraman, lalu mekarmu wangi yang mewarnai hari-hari sepi. Menikah adalah keabadian cinta. Ia bukan soal usia, bukan juga soal kemapanan, tapi soal tanggung jawab untuk memikul dan mempertahankan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yu'nihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya an-nikahi sunnati. Nikah itu adalah sunnatku. Barang siapa yang menikah, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka ia akan menikah. Seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam. Seperti tadi diterangkan di awal bahwasannya hakikat daripada nikah itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan ayat ini paling populer tertera di dalam kartu undangan. Biasanya di dalam kartu undangan itu suka ada gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan ataupun keagungannya, keagungannya di sini menunjukkan pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. An khalaqalakum min anfusikum, bahwa Dia telah menciptakan dari diri kalian pasang-pasangan. Litaskunu alaiha, agar kalian cenderung dan merasa tenang atau sakinah terhadap mereka. Wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah, kata Allah, dan menjadikan di antara kalian cinta kasih atau mawaddah dan kasih sayang atau rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan sesungguhnya pada ayat demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Lalu Allah juga menerangkan di dalam surah An-Nur ayat 32 bahwa perintah nikah ini diwajibkan oleh Allah gitu. Wa ankihul ayama minkum wassalihina, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Wa iyakunu fuqara'a, kata Allah, dan jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadlihi, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasyi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengerti. Jadi sahabat Pillah, dimanapun sahabat Pillah berada, nikah ini penting gitu. Penting kenapa? Karena di dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang insan yang berbeda, dua orang insan yang berbeda karakter, dua orang insan yang berbeda cara pandang, dua insan yang berbeda dengan cara pemikiran segala macam. Bagaimana menyatukan itu? Karena Allah telah berfirman juga di dalam Al-Quran bahwa Allah itu menjadikan orang itu berpasangan-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Untuk apa? Saling mengenal. Dari saling mengenal itu, maka disatukanlah dalam sebuah ikatan pernikahan. Nah, banyak sekali kita mengharapkan bahwa sebuah pernikahan itu yang dituju adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Namun terkadang ketika kita membina rumah tangga, terkadang ketika kita mengarungi bahtera samudra keluarga itu terdapat riak kecil, terdapat gelombang-gelombang kecil, terdapat kerikil-kerikil tajam, di mana apabila kita tidak bisa melewati itu, maka impian ataupun tujuan yang diadakannya pernikahan menjadi tidak tercapai. Apa tujuan utama? Maka tujuan utama ketika kita menikah itu adalah untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bagaimana caranya itu? Cara menciptakan keluarga sakinah dan mawaddah tidak bisa hanya dipimpin oleh seorang suami atau laki-laki. Cara menciptakan keluarga sakinah mawaddah tidak bisa hanya dipimpin atau hanya dimulai dari seorang wanita atau seorang istri.
Tetapi cara menciptakan keluarga sakinah mawaddah itu harus diciptakan dari dua orang insan ini, antara suami dan istri. Lantas bagaimana caranya? Sebelum ke sana, kita harus mengetahui dulu apa sih dasar menikah, hukumnya bagaimana. Di dalam Islam, secara etimologi, bahwa nikah itu berasal dari kata atau berasal dari bahasa Arab al-dammu, yang artinya berkumpul. Sedangkan menurut terminologi fikih atau secara syariat, artinya adalah akad yang menyampaikan makna diperbolehkannya hubungan intim antara suami istri dengan menggunakan lafaz nikah dan sejenisnya. Namun dengan kata lain, bahwa pernikahan adalah dasar hukum melegalkan hubungan seseorang laki-laki dan perempuan. Jadi menurut penjelasan di atas tadi, bahwasannya kita bisa memahami pernikahan adalah penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan melalui akad yang menjadi dasar kebolehan penyatuan. Menurut alim ulama, terutama mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah sunnah. Gitu loh. Hukumnya ini sunnah, seperti tertuang di dalam kitab Fathul Qorib ya, bahwasannya hukum menikah itu adalah sunnah bagi yang ingin atau bagi yang mampu gitu loh. Baik itu secara fisiknya, baik secara mentalnya, baik secara finansialnya mampu dan ingin, hukumnya menjadi sunnah. Atau ajuran sebagaimana pernyataan Imam Nawawi. Perintah menikah tadi ya di dalam Al-Quran sudah dibacakan bahwa di dalam surah An-Nur ayat ke ke 20 An-Nur. Surah An-Nur 24 ayat 32. Gitu loh. Nah, pandangan daripada pendapat Imam Nawawi maupun mazhab Syafi'i ini di mayoritas ulama, di jumhur ulama itu disetujui. Ada dalam Syarah Sahih Muslim juz 9 halaman 173. Apa ayatnya? Dan nikahilah katanya ya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Membujang di sini mungkin bisa perempuan atau laki-laki ya, gitu loh. Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin bagaimana? Jika mereka miskin, Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi kalau sesungguhnya kalau ada anggapan ketika nikah itu ditanya, kamu sudah kerja apa, kamu sudah berpenghasilan berapa, memang sebagai orang tua kita ingin memberikan yang terbaik buat anak. Apalagi kalau kita mempunyai anak perempuan. Bagaimana tidak seorang ayah atau seorang ayah dan ibu atau orang tua ingin pendamping anaknya ini menjadi seorang imam yang terbaik baginya. Tidak hanya di dunia, tapi nanti kelak di akhirat. Nah, berdasarkan ayat ini, tidak ada alasan kepada kedua orang tua untuk menikahkan anak-anaknya jika mereka dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena Allah akan menjamin rizki yang akan diberikan kepada
mereka setelah menikah. Nah, berkenaan dengan ayat di atas, ada pendapat daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Zahim, ya. Perintah untuk menikah ini bersifat wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya. Nah, berdasarkan dari sana, maka timbullah hukum-hukum pernikahan atau anjuran-anjuran pernikahan. Di dalam Islam dikenal 5 hukum nikah yang terdapat di dalam Islam. Seperti yang diterangkan dalam Fathul Mu'in halaman 44 sampai 46, hukum nikahnya ini, atau Fathul Qorib, ya. Yang pertama katanya, hukum nikah ini menjadi wajib nikah. Bagi siapa yang wajib nikah? Kewajiban menikah ini diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya, tidak bisa ditahan-tahan lagi sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sudah memiliki kemampuan menikah, maksudnya sudah mampu memberikan nafkah, baik itu dari maharnya, dari sandangnya, dari pangannya, dari papannya. Jika seseorang ini berada di posisi seperti ini, maka wajib menikahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu loh. Kan kalau nggak salah ada di lagu Bang Haji Roma itu, ya. Menikah itu saya juga nggak tahu tuh lagunya, mungkin nanti Bang Raja bisa tuh, karena Bang Raja itu ahli lagu itu. Orang Melayu biasanya suka lagu-lagu itu tentang nikah. Jadi wajib hukum yang pertama bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan, daripada nanti terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya kepada hal-hal yang mendekati perzinahan atau melakukan zina, lebih baik menikah, gitu loh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Hukum nikah yang kedua adalah sunnah. Bagaimana sunnah ini? Kok dikatakan sunnah? Ini diperuntukkan bagi sama ya tadi, memiliki kemampuan untuk menikah, mau dan punya keinginan untuk menyalurkan gairahnya tersebut, namun tidak sampai taraf dikhawatirkan. Jadi misalkan gini, kalau tadi kan sampai taraf yang dikhawatirkan tuh wajib gitu. Misalkan kita punya yang tadi nomor 1 yang wajib, ya, kita punya anak perempuan yang usianya sudah beranjak dewasa. Ketika si anak ini sudah sering ataupun didatangi oleh seorang pria, maka hal yang terutama dan paling utama yang dilakukan oleh kita selaku orang tua adalah menanyakan maksud dan tujuannya. Makanya tak salah ketika orang-orang dahulu atau ibu-ibu bapak kita dulu, itu termasuk saya dulu juga sama, ya, gitu ya. Ketika 1, 2, 3 kali datang, biasanya orang tua akan menanyakan kepada laki-laki maksud dan tujuannya seperti apa. Nah, ini untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan baik itu keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.
Maka wajib hukumnya bagi orang tua untuk menanyakan maksud dan tujuannya. Ketika maksud dan tujuannya sudah terlontar, maka wajib pula orang tua untuk segera menikahkannya. Nah, yang kedua tadi sunnah. Sunnahnya apa? Tidak sampai taraf dikhawatirkan. Kayak tadi nih, baru sekali datang, oh biarkan dulu. 2 kali datang, biarkan dulu. 3 kali datang, wajib ditanya, gitu loh. Itu maksudnya antara wajib dan sunnah. Lalu yang ketiga adalah lebih baik ditinggalkan. Maksudnya bagaimana lebih baik ditinggalkan? Hukum ini berlaku bagi orang yang berkeinginan, ya, menyalurkan gairahnya, namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi. Orang yang berada posisi seperti ini sebaiknya menunda keinginan menikah sampai ia mampu untuk menikah. Terus bang, bagaimana cara mengurangi hasratnya? Kan namanya manusia nggak bisa mengurangi hasratnya, itu gimana? Adapun cara untuk melakukan mengurangi hasratnya itu dengan cara berpuasa atau berolahraga secara rutin. Yang keempat, hukum menikah yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan menikah, entah itu karena perwatakannya demikian ataupun karena satu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menikahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, ia khawatir tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban dalam pernikahan, atau bahkan dapat merugikan pasangannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang ini merasa dirinya mempunyai suatu penyakit yang memang tidak bisa dielakkan dan juga tidak mempunyai kemampuan, namun pengen menikah, lebih baik jangan dipaksakan. Karena menunaikan hak kewajiban itu tidak hanya kewajiban secara lahiriah saja, tetapi kewajiban secara batiniah juga harus ditunaikan, baik itu oleh seorang istri maupun oleh seorang suami. Lalu yang terakhir adalah, atau yang kelima, hukum menikah ini menjadi haram. Kenapa keharaman ini berlaku bagi orang dengan tujuan menyakiti atau tujuan melanggar ketentuan-ketentuan agama? Misal, saya ingin menikah dengan si A karena hartanya banyak. Saya ingin menikah dengan si B karena dia anak tunggal, ayah ibunya sudah tua renta, hartanya melimpah. Itu tujuannya. Siapa tahu dengan sudah menikah, warisannya jatuh kepada saya. Nah, ini yang nggak boleh, ini yang haram. Karena tujuan awal daripada menikah tadi adalah sakinah, mawadah, warohmah, tidak untuk tujuan yang lain. Atau keinginannya, misalkan, wah saya nih nggak apa-apalah menikahin dia, saya ingin balas dendam ke keluarganya, saya ingin perlakukan dia sesuai dengan kehendak saya. Nah, ini juga yang tidak boleh dilakukan. Jadi hukumnya menikahnya ini sebutnya haram. Lantas bagaimana? Jadi hukum menikah ini tergantung kepada niatnya apa. Gitu loh. Niatnya bagaimana?
Apakah dia ingin menikah sesuai dengan yang tadi, ataukah hanya mengharapkan hal-hal yang tertentu saja? Maka Allah menetapkan garisnya yang di surah Ar-Rum ayat berapa tadi? Ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liayatil liqaumi yatafakkarun. Allah sudah menggariskan di sana. Tujuan menikah itu supaya apa? Supaya kalian itu cenderung merasa tenang dan merasa tenang, sakinah. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Suami kamu, istri kamu, gitu loh. Dan menjadikan di antara kalian siapa? Di antara kalian suami istri cinta kasih atau mawadah dan kasih sayang serta rahmah. Sakinah, diciptakannya manusia untuk berpasang-pasangan dengan perasaan tenang dan tentram yang akan muncul di dalam hati. Nah, untuk menumbuhkan itu diperlukan mawaddah dan warohmah. Sedangkan mawaddah sendiri, bagaimana perasaan cinta kita, perasaan suka kita, perasaan tertarik kita kepada lawan jenis yang muncul dikala usia seseorang masih muda. Rasa ini natural sebetulnya, karena memang rasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya biologis. Jadi karena rasa inilah seseorang pria naksir kepada wanita, seorang wanita naksir kepada pria, ingin mendambakan suaminya yang cantik, suaminya yang cantik, suaminya yang ganteng ya, suaminya yang ganteng, suaminya yang badannya tegap, badannya six-pack, segala macam. Begitupun dengan laki-laki, ingin mendapatkan seorang istri yang cantik, yang enak dipandang, enak dilihat, enak diajak jalan. Karena apa? Karena rasa mawaddah, rasa cinta, rasa suka ini sudah ditanamkan sama Allah. Dan ini pemberian Allah yang bersifat biologis. Lalu ada kata rahmah atau kasih sayang. Nah, biasanya kata rahmah ini akan muncul pada saat pernikahan ataupun usia pernikahan cukup lama. Misalkan baru menikah 1 bulan masih mawadah. Kenapa mawadah? Kok belum rahmah? Karena 1 bulan, 2 bulan itu masih manis-manisnya, masih enak-enaknya. Manggilnya aja masih ayang-ayangan, manggilnya aja masih aduh ayang gitu kan. 1 tahun berlalu masih, 2 tahun berlalu agak berkurang, 3 tahun berlalu makin berkurang, 4 tahun berlalu makin berkurang rasa mawadahnya ini. Kenapa? Karena inilah sifat yang natural dimiliki oleh setiap insan manusia. Namun ketika ada rahmah di dalam pernikahannya, mau itu 1 tahun, mau itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 100 tahun ketika bersama, sampai ajal memisahkan, tetap bersama-sama. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada kata rahmah, kasih sayang. Sudah tidak peduli lagi rasa cinta, sudah tidak peduli lagi rasa suka. Yang ada adalah rasa sayang. Sayang, kalau tidak ada istri saya tidak akan seperti ini. Sayang, kalau tidak ada suami saya tidak memiliki kehormatan seperti ini. Dan biasanya rahmah ini akan muncul lama. Namun
akan muncul perlahan-lahan ketika memiliki momongan, biasanya ketika memiliki momongan. Jadi rahmah ini, rasa suka, rasa sayang ini ketika muncul anak itu mulai tumbuh deh. Rasa kasihan, sayang, welas asih, ya. Istri saya telah misalnya memberikan keturunan baginya, melanjutkan keturunan-keturunannya. Namun biasanya, sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, sebelum kata rahmah ini, yang tadi dikatakan bahwasannya kata rahmah ini akan timbul begitu lama, biasanya ada kerikil-kerikil kecil menghadang. Usia pernikahan ke-3 tahun biasanya muncul sifat-sifat yang bisa merenggangkan antara suami dan istri. Tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-9, tahun 11, selanjutnya seperti itu. Akan muncul benih-benih. Bahkan di dalam rumah tangga tidak jarang kita menemui gelombang yang begitu besar. Maka tujuan ketika kita menikah tadi, sakinah mawaddah warahmah, harus diimplementasikan kepada bagaimana kita menjalani keluarga itu bagaikan kita sedang mengarungi samudra luas di dalam satu buah kapal besar. Apa kapal besarnya? Kapal besarnya bernama rumah tangga. Bagaimana kita bisa menyampai tujuan kata rahmah dan melengkapi sakinah mawaddah warahmah ini jika kapalnya ini sudah mulai goyah? Goyahnya gimana? Suami yang sebagai nakoda dan istri sebagai wakil nakoda memiliki dua keinginan yang berbeda, memiliki dua visi yang berbeda dalam mencari satu tujuan. Makanya ini akan menjadi suatu batu sandungan gitu loh kepada sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kenapa? Karena contoh gini, ketika seorang suami yang dijadikan sebagai kepala rumah tangga atau sebagai nakoda di dalam rumah tangga memiliki keinginan yang kuat tanpa memikirkan anggota di belakangnya, baik itu istrinya, baik itu anak-anaknya, ini menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan secara lugas gitu. Iya, ini ada request ada WA masuk ya, minta di live-kan di YouTube. Insyaallah nanti Pak, nanti ini di upload juga di YouTube Pak. Gitu. Kembali ya. Ketika dua orang, suami dan istri ini mengarungi bahtera rumah tangga di dalam satu biduk keluarga, maka yang harus diperhatikan adalah anggota. Kenapa anggota? Mungkin saja di sana ada anak, mungkin saja di sana ada keluarga yang lain. Karena tadi menyatukan kedua keluarga itu tidak hanya antara si suami dan istri, tapi bagaimana menyatukan dua keluarga yang berbeda menjadi keluarga yang utuh. Bagaimana cara kita menjadikan ibunya istri kita menjadi ibu kita? Bagaimana menjadikan orang tua suami kita menjadi orang tua kita? Kadang
banyak terjadi si menantu tidak cocok dengan mertua. Baik itu suami dengan mertua istri ataupun sebaliknya. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan tujuan pertama tadi kita melaksanakan pernikahan itu apa gitu. Karena pernikahan itu sejatinya yang tadi dikatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang selalu kita terima di dalam undangan, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddatan warahmah. Nah, ini nggak akan tercapai jika keduanya mementingkan ego masing-masing. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan bagi kita ketika kita ingin menikah, ketika kita sudah tahu hukum-hukum menikah itu apa, dasarnya, tujuannya bagaimana, bagaimana caranya yang kita harus persiapkan oleh pasangan suami istri. Tidak hanya oleh pasangan istri, tidak hanya oleh istri saja, tapi oleh suami juga. Karena pernikahan ini sejatinya tadi menyatukan dua orang insan yang berbeda. Yang pertama, kita harus membersihkan namanya takhali. Takhali apa? Takhali ini adalah membersihkan hari dari penyakit yang bisa menimbulkan perpecahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka berdua ini sebelum menikah harus bisa saling memahami dan saling menerima perbedaan, saling memaafkan kesalahan dan saling menghormati kesibukan masing-masing. Misal, ketika sebelum menikah suaminya bekerja, istrinya bekerja, keduanya harus bisa saling menerima bagaimana kesibukannya, bagaimana rutinitasnya, bagaimana pekerjaannya, dan harus saling memaafkan apabila ketika di dalam pernikahan banyak waktu yang tidak bisa bersama-sama, banyak waktu yang bisa dihabiskan di dalam kantor untuk pekerjaan itu, dan harus saling menghormati kesibukan masing-masing. Jika sebelum menikah suami istri ini dalam keadaan bekerja, harus dulu diterima itu dulu, satu visi dulu menerima. Maka suka ada alasan saya menerima kamu apa adanya, bukan menerima kamu ada apanya. Berbeda halnya, berbeda pengertiannya. Ketika dikatakan saya menerima kamu apa adanya, ya apa adanya. Mau itu dia miskin, mau itu dia kaya, mau itu dia ganteng, mau dia itu nggak ganteng, diterima. Dengan tujuan apa tadi? Sakinah, mawadah, warahmah. Tapi kalau misalkan saya menerima kamu ada apanya, dipikir kamu punya apa? Kamu orang kaya bukan? Kamu dari keturunan bangsawan bukan? Ini yang berbeda arti. Apa adanya dan ada apanya. Memang sepele, tapi bedanya artinya jauh berbeda. Yang kedua, setelah takhali ya, ada yang dikatakan tahali. Kalau tadi takhali, ini tahali. Apa artinya? Menciptakan dan memelihara serta melestarikan yang dikatakan sakinah, mawadah, warahmah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana kita memelihara keadaan keluarga kita supaya menjadi keluarga terus selamanya, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah di dalam rumah tangga. Contohnya dengan bermusyawarah di dalam keluarga, menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga secara bersama-sama. Contoh misal, ketika ada suatu permasalahan di dalam keluarga, baik itu di seorang suami
maupun di seorang istri. Hal yang terbaik adalah menciptakan bagaimana suasana bermusyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tujuan pertama tadi pernikahan untuk sakinah mawadah kembali lagi. Memang sangat rumit, memang saya juga memahami. Kami juga memahami bahwasannya tahali ini biasanya terbatas atau terhalang oleh ego masing-masing. Terutama baik itu daripada ego suami maupun daripada ego istri. Istri merasa benar, suami merasa benar. Tidak ada yang menerima disalahkan. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat lumrah, sangat-sangat banyak ditemui, bagaimana keluarga itu akhirnya tercerai-berai. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam tahali ini, nggak mau bermusyawarah. Maunya bermusyawarah mana? Ayo bermusyawarah di mana? Di pengadilan agama untuk melakukan apa? Talak cerai. Nah, ini yang sering selesai atau yang sering salah penerapannya kepada tahali ini. Maksudnya tahali ini adalah untuk menemukan titik temunya di mana. Makanya sering ada pepatah mengatakan ketika kamu ataupun saya sempat diamanahkan oleh orang tua, ketika kamu menghadapi suatu masalah dengan istrimu ataupun kamu menghadapi suatu masalah dengan suamimu, kenanglah ketika masa-masa terindah saat bertemu dengan suami atau istrimu. Kenapa demikian? Karena itulah menjadi salah satu kunci pertama kita membuka diri kita kepada tahali untuk menciptakan musyawarah. Ketika kita sudah menemukan hal yang terindah di saat-saat kita sedang marah misalkan kepada istri atau pada suami, ingat, oh iya, saya dulu ketemu kamu itu begini, saya ketemu kamu itu begini, jalan kemana berdua, dunia bagaikan milik kita berdua, yang lain ngontrak saja. Kan itu kebanyakan waktu indah gitu loh pertama kali bertemu. Dan ini yang harus dikenang ketika kita memiliki masalah satu keadaan yang mengarah kepada perpisahan daripada keluarga. Lalu setelah itu apa? Tajalli. Setelah bermusyawarah harus melakukan tajalli. Tajalli itu apa? Mengingat-ingat kebaikannya, bukan mengingat-ingat keburukannya. Makanya di dalam rumah tangga haram hukumnya atau tidak bolehlah hukumnya menceritakan kekurangan pasangan kita masing-masing kepada orang lain. Misal, sang suami menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain. Begitupun sang istri menceritakan kekurangannya kepada orang lain. Alasannya apa? Alasannya karena kesel misalkan. Contoh saya pribadi, misalkan saya kesel kepada istri saya langsung bilang ke yang lain, "Oh, istri saya seperti ini, seperti ini." Dan ini yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah tangga seorang muslim. Kenapa? Karena aib suami merupakan aib bagi istri. Begitupun sebaliknya, aib istri merupakan aib suami. Bagaimana kita caranya menutupi itu semua? Jangan sampai keluar rumah apa yang terjadi di dalam rumah. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita dalam keadaan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, keburukan di suami, keburukan di istri tidak boleh terdengar dengan orang lain.
tidak boleh sampai kepada orang lain. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika kita menyampaikan keburukan itu kepada orang lain, yang pertama akan menjadi cemooh orang lain. Wah, gitu toh. Oh, gitu toh. Dan itu secara tidak langsung merendahkan harkat derajat kita, baik itu di posisi suami maupun di posisi istri. Bagaimana? Contohnya, ketika suami bercerita tentang keburukan istri, secara tidak langsung dia mengutarakan bahwa dia tidak mampu mendidik istrinya menjadi yang lebih baik. Begitupun istri, ketika menceritakan suami, keburukan suami kepada orang lain, akan merendahkan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Karena tidak bisa menjaga kehormatan suami di pada pandangan orang lain. Maka ketika syarat menjadi istri solehah itu gimana? Gampang. Syarat menjadi suami yang soleh itu gimana? Gampang sebetulnya, tapi susah dilakukan. Namun yuk sama-sama kita belajar menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa berkumpul kembali tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Jika tadi tahalli, tajalli ini dilalui bersama-sama, ya, insya Allah secara otomatis akan berproses menjadi keluarga yang menjadi teladan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi teladan bagi orang lain, teladan bagi keluarga yang lain, bahkan bisa menghasilkan generasi-generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Lantas bagaimana kunci untuk membuat keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah? Seperti di dalam kitab Al-Hikam, ya, dikatakan bahwasannya salah satu kunci untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah itu adalah tadi sudah disebutkan, jangan pernah sekali-kali menyebutkan kekurangan pasangan kita masing-masing kepada orang lain sampai kapanpun, baik secara terang-terangan maupun secara halus. Ini yang pertama. Maksudnya gimana? Ya kan biasanya yang banyak melakukan ini adalah istri, kaum istri. Tapi tidak banyak, tapi nggak sedikit juga suami yang melakukan ini, gitu loh. Jadi di posisi ini mungkin saya ambil tengah-tengahnya saja. Contohnya gimana? Contoh, ketika seorang istri keluar, itu biasanya akan bercerita kepada temannya. Misalkan belanja sayuran ataupun beli apa gitu ya di warung, ngobrol asik. Ya, Jeng, ketemu lagi, iya, bla 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 bla. Sampai akhirnya ngobrol ngalor ngidul, sampailah ketemu. Oh iya ya, suami saya seperti ini, suami saya seperti ini. Secara tidak langsung dia membuka aib keluarganya untuk menjadi konsumsi publik, yang dari situ akan terus menyebar kemana itu semua. Dan apabila itu sudah tersebar, yang asalnya 1 senti menjadi 2 senti, yang asalnya 2 senti menjadi 5 senti. Karena lidah ini tidak bertulang, maka ketika keburukan itu dibicarakan kepada orang lain secara terang-terangan maupun secara halus, ini menjadikan titik awal sebuah biduk rumah tangga mengalami keretakan.
Karena akan terus digoreng, akan terus diangkat oleh orang-orang yang tidak suka terhadap rumah tangga kita. Akan terus diangkat, akan terus dibesar-besarkan kepada seseorang yang tidak ingin keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kuncinya adalah lakukan kewajibanmu, jangan menuntut hakmu. Kok gimana sih Bang? Maksudnya itu lakukan kewajibanmu, jangan menuntut hakmu itu bagaimana? Ingat, di dalam berumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Hak suami dan hak istri. Kewajiban suami dan kewajiban istri. Dan ini yang harus kita perhatikan. Maka kunci sukses yang kedua adalah lakukan kewajibanmu, jangan menuntut hakmu. Kewajiban seorang suami, dia memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Memberikan perlindungan, baik itu perlindungan kepada istrinya, baik perlindungan kepada anak-anaknya, baik perlindungan kepada keluarganya, memberikan pendidikan kepada istrinya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, memberikan contoh suri teladan yang baik kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Ini kewajiban seorang suami. Hak suami apa? Hak suami diperlakukan sebagaimana layaknya seorang suami. Lantas hak daripada kewajiban dari seorang istri apa? Kewajiban daripada seorang istri ada beberapa. Yang pertama, ketika dia dilihat, dia menyenangkan. Ida saratka, ya, ketika dia dilihat, dia menyenangkan. Ketika suami melihat istrinya akan senang. Maka boleh wanita berdandan diri, boleh wanita berhias diri. Untuk apa tujuannya? Untuk menyenangkan suami. Ini mah bagaimana ketika seorang wanita berdandan tujuannya bukan untuk suami, tujuannya untuk orang lain. Kok bisa? Walaupun tidak terbersit di dalam hatinya untuk orang lain, tapi dia berdandan ketika keluar rumah. Dia berdandan, bermake up ketika dia pergi dari rumah. Tetapi ketika di dalam rumah, dia berdandan ala kadarnya. Pakai dasteran, pakai apa, tambah make up. Ketika suami pulang kerja melihat itu, bukannya seneng, malah senep yang ada. Nah, ini kewajiban seorang perempuan yang pertama, ketika dilihat dia menyenangkan. Lalu yang kedua, ketika dia diperintah, dia taat. Ida amarta atau athka, gitu ya. Ketika dia diperintah, dia taat. Perintah yang bagaimana? Perintah yang tidak melanggar, perintah yang tidak menyalahi aturan-aturan ataupun syariat-syariat dalam agama Islam. Bang, bagaimana kalau misalkan ada suami yang menyuruh istrinya berbuat maksiat, sedangkan istri harus taat kepada suami? Itu tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana menolaknya? Apakah langsung tidak boleh? Tapi menolaknya dengan bil hikmah, dengan kata-kata yang baik. Apabila tidak bisa, tinggalkan. Dan ini menjadi haknya perempuan untuk meminta sebuah kata cerai daripada suaminya. Ketika dia dilihat menyenangkan, ketika dia diperintah taat, dan itu menjadi salah satu ciri daripada wanita soleha. Itu. Makanya kalau tidak salah ya, adunya'u mata'u, dunia itu adalah sebuah hiasan, dan sebaik-baiknya hiasan adalah istri soleha. Rawahul Roma Irama. Roma Irama. Gitu ya. Di dalam lagu Bang Roma gitu ya. Itu ya, ada lagunya itu. Sebaik-baiknya dunia itu sebaik-baiknya perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita soleha.
Gitu. Jadi kembali sahabat Pillah dimanapun sahabat Pillah berada, pada kesempatan kali ini sama-sama kita belajar bagaimana caranya menumbuhkan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah yang sesuai dengan tuntunan ajaran, tuntunan syariat-syariat di dalam Islam. Karena apa? Karena tadi juga bahwasannya Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, Allah menjadikan kita bersuku-suku bangsa, berkaum-kaum untuk saling mengenal. Lalu setelah saling mengenal bagaimana? Allah jadikan kita, Allah wajibkan kita, Allah perintahkan kita untuk menikah tanpa harus memandang dia kaya, dia miskin. Ketika itu sudah menjadi waktunya dia menikah, nikahkanlah. Namun baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin ini yang terakhir, selaku orang tua kita, selaku orang tua yang mempunyai anak-anaknya yang sudah meranjak kepada usia dewasa dan sudah menemukan jodohnya, maka segerakanlah menikah. Dan harus menjadi pertimbangan orang tua, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam bahasa Jawa harus ada babat, bebet, bobot. Gitu ya. Ada babat, bebet, bobot kalau bahasa Jawa. Kalau dari Jawa. Kalau dari baginda Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan begini. Ketika ingin menikahkan anakmu dengan seorang laki-laki, maka harus dilihat dulu beberapa hal di antaranya. Yang pertama, dilihat dulu dia ganteng apa tidak. Kenapa demikian? Karena ini yang akan memperbaiki keturunanmu kelak. Karena ini akan menciptakan benih-benih cinta di dalam hati-hati seorang laki-laki maupun perempuan. Karena gantengnya, karena cantiknya. Ini yang pertama. Lalu kata Nabi, yang kedua apa? Yang kedua, nasabnya. Bagaimana kok nasab? Keturunannya dilihat dulu, keturunannya. Apa keturunan baik-baik, apa keturunan ningrat, apa keturunan ini, keturunan ini. Untuk apa? Untuk melihat apakah ini berasal dari keturunan yang bisa menghasilkan keturunan ataupun tidak. Apakah keturunannya ini keturunan baik-baik atau tidak? Kita bisa melihat di sana. Lalu apa lagi? Baginda Nabi mengisyaratkan ketika setelah melihat gantengnya, ketika kita sudah melihat nasabnya, kita melihat juga apa? Maliha, hartanya. Kok hartanya? Bagaimana kita melihat apakah dia sudah cukup mampu menghidupi anak kita, anak perempuan kita, sehingga dia mengambil kewajiban serta haknya di dalam diri kita untuk memberikan sandang, baik itu sandang, baik itu pangan, baik itu papan. Apakah sudah mampu atau belum? Tapi bagaimana kalau misalkan maliha ini tidak ada, atau misalkan pas-pasan tapi sudah wajib menikah? Apakah tidak boleh seorang orang tua melarang pernikahan itu? Tidak. Karena apa? Karena Allah tadi sudah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 32. Jika mereka miskin, kata Allah, ketika seorang laki-laki ini sudah ingin menikahi perempuan dalam keadaan miskin dan keduanya saling menerima, maka orang tua wajib menikahkan. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Jika mereka miskin, Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka. Maka tidak ada alasan lagi. Namun ada yang terakhir yang baginda Nabi Muhammad SAW amanahkan ketika kita selaku orang tua ingin mencari calon untuk anak-anak kita, yaitu apa? Diniha, agamanya bagaimana?
Agamanya baguskah atau agamanya tidak? Kenapa? Karena seorang suami pasti akan dituntut pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Kok bisa? Ya, seorang istri tidak menanggung dosa daripada suami. Istri hanya menanggung dosa istrinya saja. Istri hanya menanggung dosa dia saja. Dosanya dia saja. Tapi seorang suami menanggung dosa dianya, seorang suami, dan dosanya istri serta dosa anak-anaknya sampai akhir balik. Kenapa harus ditanggung? Kan dosa itu ditanggung masing-masing. Ya. Tapi dosa daripada seorang istri itu menjadi tanggungan seorang suami. Maka di sini diperlukan seorang laki-laki yang tegar, seorang laki-laki yang bisa bijaksana, seorang laki-laki yang pandangannya ke depan, pandangannya dewasa, karena kedewasaan tidak diukur dari tingkat usia, tapi kedewasaan diukur dari pola pikirnya, cara pandang dia bagaimana menyikapi sesuatu masalah. Maka ketika keempatnya ini sudah berkumpul, gantengnya juga pas-pasan, nasabnya juga bisa ya dikatakan orang biasa saja, hartanya juga tidak berkecukupan tapi cukup untuk dirinya dan keluarganya nanti kelak. Apa yang menjadi pertimbangan utama? Dini, agamanya. Apabila agamanya baik, maka nikahkanlah. Ini menjadi kunci awal untuk orang tua bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah untuk anak-anaknya kelak nanti. Mungkin itu sahabat Pila, dimanapun sahabat Pila berada. Sesi kali ini nggak usah panjang-panjang karena ini udah 1 jam ya. 1 jam, insya Allah nanti kita bahas lagi mengenai bagaimana sih kehidupan berumah tangga yang baik menurut Islam. Bagaimana sih cara penyelesaian masalah menurut Islam. Bagaimana sih hukum pembagian harta di dalam Islam. Kita akan terus bahas ini di dalam sebuah konsep keluargaku, surgaku di pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari kami Panji Islam Media, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kelalaian dalam menyampaikan ini, ataupun ada sedikit rasa yang bisa menyinggung daripada penyampaian ini. Kami sebagai manusia biasa dan sebagai orang yang ingin berusaha sama-sama mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah serta warahmah yang tidak hanya keluarga di dunia saja, tapi menjadi keluarga yang utuh di akhirat kelak di dalam surganya Allah. Yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita berintrospeksi diri, sama-sama kita menggali kekurangan diri, apa yang kurang di dalam diri kita. Dan sekali lagi mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya bersombong diri akan pengetahuan yang dimiliki, namun ini semata-mata hanya untuk menyadarkan diri saya sendiri bagaimana seharusnya saya berperilaku dalam menjalani keluarga yang disyaratkan ke dalam kehidupan di dalam keluarga agama Islam. Dan apabila ada kebenaran yang di dalamnya yang tersimpan atau tersurat dan tersampaikan, itu merupakan kebenaran mutlak hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang lainnya dengan tetap bertema keluargaku surgaku di Panji Islam Media. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.